Hai guys, balik lagi sama Gege Saputra. Video kali ini di tangan gua ada kucing baru yang baru hari ini persis ada di rumah gua. Ini kucing exotic short hair, usianya jalan 3 bulan, masih 2 bulanan. Date of birth-nya dia lahir tanggal 15 Maret 2020, jadi udah mau 3 bulan. Ini betina, namanya Sisi. Tuh, ini jenis exotic short hair dan dia tuh cukup manja. Dia mau digendong ya Sisi ya? Tapi kucing ini nggak akan lama di sini. Seperti apa yang gue bilang kemarin, di video kemarin kan gue bilang ke depannya gue akan ada adopsi kucing lagi kayak dulu. Dan di sini ini adalah video pertama segmen adopsi kucing. Jadi di segmen adopsi kucing ini gue mengadopsi kucing dari luar kota. Dan niat gue adalah membantu cat lover, terutama yang ada di daerah Jakarta dan di daerah Tangerang, yang masih takut untuk beli kucing online lewat Instagram, misalkan takut penipuan atau takut kucingnya itu sakit saat di perjalanan. Soalnya banyak juga ya cerita yang masuk ke gue, kalau kucing yang beli dari luar kota, pas di foto, pas di video sebelum dikirim tuh sehat, tapi setelah dikirim si kucing itu tuh sakit. Mungkin dia karena stres di perjalanan atau di perjalanan di kereta. Dia mundur-mundur jatuh, atau di perjalanan dia kena virus dari kucing yang lain. Ada juga cerita kalau si kucing itu udah sampai rumah, pas sampai rumah di awal dia sehat-sehat, tapi setelah lama-lama di rumah mungkin karena environment itu baru, dia jadi sakit karena dia tuh nggak mau makan, stres juga di rumah baru. Jadi di segmen adopsi kucing ini, si Sisi exotic short hair, si Sisi panjang banget sih-nya. Di segmen adopsi kucing ini dia akan ada di sini kurang lebih sekitar 1-2 minggu. Kita tinggal tunggu dalam 1 minggu ke depan tuh kondisinya gimana. Jadi si Sisi ini si Sisi ini tuh udah gue mandiin. Tadi tuh datang, dia tuh langsung dimandiin. Nanti gue kasih birolnya. Dia dimandiin pakai shampoo yang dijual di sini juga, pakai antifungal dan pakai flea and tick. Kenapa gue nggak pakai shampoo yang untuk kitten? Jadi Volk Pet shampoo yang gue jual di sini, ini kan ada beberapa varian ya. Salah satunya ada varian yang kitten. Tapi kenapa gue nggak pakein si Sisi ini? Sini mau main. Gue nggak pakein si Sisi ini tuh pakai shampoo yang kitten, karena biasanya kucing yang baru datang dari luar rumah gua, rata-rata tuh ada jamurnya, rata-rata tuh ada kutunya atau telur kutunya. Dan pas dia datang ada kutunya memang dan ada telur kutunya, makanya gue mandiinnya tuh nggak pakai shampoo yang kitten. Gue udah jelasin soal varian shampoo-nya masing-masing di video sebelumnya, nanti kamu bisa cek. Varian yang kitten itu dikhususkan untuk kitten tuh yang sehat, dia tuh nggak jamuran, dia nggak kutuan, dan dia tuh sehat banget. Tapi karena si kucing ini gue lihat ada jamurnya sedikit, ada kutunya, makanya gue mandiin dikombinasiin pakai 2 shampoo ini. Sekarang dia udah bersih badannya, tapi bulunya itu masih kasar banget. Kupingnya juga masih kotor, nanti gue kasih birolnya juga. Matanya, dia matanya sehat ya, standar kucing pig nose aja. Tapi ini kan nggak bulu panjang ya, ini bulu pendek. Jadi sebutannya exotic short hair. Gue udah pakein dia 1 kali pemakaian. Ini yang dijual di sini juga, tear stain remover yang gue bahas kemarin. Dan juga nanti ke depannya ada produk ini. Nah, yang ini yang M-Pets Eye Care. Jadi bedanya yang tear stain remover sama Eye Care ini gue khususkan untuk kucing pig nose dan flat nose juga ya, dua produk ini. Kalau tear stain remover kan udah jelas ya, kemarin gue udah jelasin untuk bekas ini nih, tuh bekas air matanya di bawah matanya, dan bukan ditaruh di mata ya, bukan ditetesin di mata, tapi ditetesin di kapas terus dilap di bekas air matanya. Nah, kalau untuk yang eye care ini untuk menjaga kesehatan mata, terutama mata kucing pig nose dan mata kucing flat nose. Ini juga bukan untuk kucing yang kira-kira sakit mata gara-gara dia tuh kena herpes virus, bukan. Tapi ini untuk kucing pig nose juga saat dia tuh mengeluarkan air mata, jadi nggak coklat-coklat banget gitu. Kamu kan kalau punya kucing pig nose, biasanya setiap hari dia pasti ngeluarin air mata. Dan ada beberapa cerita juga dari teman-teman cat lover yang kucing pig nose dan flat nose-nya itu air mata itu berlebihan sampai warnanya tuh coklat banget. Kamu tahu kan, kita juga pernah lihat kan contoh kucing pig nose tuh yang sampai coklat banget. Jadinya membekas tear stain-nya itu jadi susah hilang. Nggak cuman cukup 3 kali pemakaian, nggak cuman cukup 7 kali pemakaian. Kalau untuk air mata kucing pig nose yang masih standar, yang nggak terlalu coklat kemerah-merahan, itu biasanya kalau pakai yang tear stain remover ini rata-rata kalau gue baca reviewnya di luar itu 7 hari itu udah bisa hilang. Tapi kalau merahnya itu merah banget ya, apalagi itu keluar setiap hari,
Makanya harus dikasih obat mata yang khusus. Makanya di sini sekarang gue sediain ini, tapi ini masih belum stok ya. Kalau ini udah stok nanti bisa cek di description atau di komen, nanti gue pin 2 produk ini kalau udah ready. Jadi kalau kucing Pythnos kamu air matanya itu terlalu coklat kemerah-merahan, itu emang harus dikasih obat mata setiap hari. Tapi gue nggak menyarankan obat mata untuk kucing sakit mata ya. Gue lebih suka eye care kayak gini. Ini nggak terlalu keras dan juga ini khusus untuk hewan ya. Bisa buat anjing, bisa buat kucing juga. Jadi kalau setiap hari dikasih obat mata untuk kucing sakit mata, takutnya ke depannya itu kan nggak bagus kan. Makanya cari yang untuk eye care aja. Ini juga cuman gue pakai untuk Pythnos dan Flatnose yang matanya sering berair aja. Jangan lompat. Jadinya dengan kedua produk ini setiap hari dia kan gue pakein ini cukup 1 tetes. Kalau untuk tear stain removernya ini karena gue udah pakai ini setiap hari, jadi tear stain removernya ini gue pakai sekitar 2-3 hari tergantung kondisi matanya dia. Nanti gue kasih contohnya sebelum dia dimandiin, sebelum dia dikasih tear stain remover ini. Tadi udah difoto kan before-nya kan, dia kayak gimana. Sekarang setelah dia mandi hasilnya kayak gini. Untuk mata ini kan baru 1 kali pemakaian ya. Untuk matanya ini kan pasti nggak dikasih shampoo kan. Untuk mutihin matanya kan nggak dikasih shampoo. Karena kalau kucing 2 bulanan kayak gini, kalau kamu mau bersihin matanya itu pakai shampoo sambil dimandiin, itu agak susah. Karena jarak tangan, kalau jarak tangan gua ya, ini kalau bersihin di sini, ini bisa matanya kena shampoo. Terus bisa terjilat juga sama si kucing. Makanya di bagian mukanya tadi, dari sini nih, dari bagian sini sampai hidung bawah, itu nggak gue kenain shampoo. Jadi cuman di sininya aja, cuman sekitar sininya aja. Dan di bagian hidung sampai mata sini, gue pakaian tear stain remover ini. Kalau sekarang si sisi ini masih kuning banget kan, masih terlihat kuning itu masih jelas banget, tapi udah cukup beda dibandingkan yang pertama kali dia datang. Nanti kita lihat selama 1 minggu di sini bisa hilang atau enggak nih kuning-kuningnya. Waktu gue mandiin sisi ini, tadi kan gue perhatiin juga kupingnya. Kupingnya itu kan kotor banget ya. Nanti gue kasih birolnya juga. Kotornya itu terlihat seperti ada kutu kuping. Jadi kalau ada kutu kuping, si kucing tuh pasti setiap hari mengeluarkan kotoran walaupun udah dibersihin. Gue yakin banget kucing ini sebelum dikirim, dia sebelum dikirim tuh udah dibersihin dulu kupingnya. Tapi kan dia 1 hari di perjalanan di kereta dan udah banyak lagi, jadi gue rasain di kutu kuping. Di produk M-Patch ini juga ada ear cleaner sebenarnya, tapi sayangnya itu nggak bisa untuk kutu kuping. Jadi ilium gue masih belum tergantikan. Jadi untuk kutu kuping gue pakai ilium ini. Ini juga rencananya emang pengen banget gue jual di AGG Cat Shop, tapi masih belum dapet. Ini sehari kalau kucing usia 2 bulanan kayak gini cukup 4 tetes. Jadi sebelum dibersihkan pakai ilium, sebelum ditetesin pakai ilium, dibersihkan dulu pakai tisu basah bayi atau pakai tisu basah khusus untuk hewan. Dia kan datang tadi siang ya, jadi siang tuh langsung gue mandiin. Kenapa langsung gue mandiin? Kenapa nggak ditunggu dulu? Soalnya si Sisi ini kucing tuh dia tuh nggak ada takutnya, dia tuh kucing yang nggak takut sama sekali. Nanti ada birolnya juga, pas dia datang sebelum dimandiin, dia bahkan bisa nakutin Polo. Polo itu kan kucing yang paling rusuh ya yang ada di rumah ini ya. Enyo digangguin sama Polo, Gary digangguin sama Polo. Gue baru lihat, sini. Gue baru lihat ada kucing yang lebih kecil daripada Polo, tapi bisa nakutin Polo. Polo itu sampai ngumpet di kolong sofa. Gue juga kaget. Ini calon kucing alfa, tapi dia bukan jantan, tapi dia betina. Biasanya kan kalau kamu baru adopsi kucing, gue menyarankan tahan dulu, jangan langsung dimandikan dulu, biar dia tuh nggak stres. Tapi beda ceritanya dengan kucing yang nggak stres. Dia waktu pertama kali datang, kan gue langsung masukin kandang ya. Dia langsung makan Royal Canin Winning, udah gue siapin di kandangnya. Dan juga si Sisi ini nggak gue lepas. Ini karena gue lagi buat video, jadi gue lepas dulu. Kalau kucing yang baru itu biasanya memang di kandang dulu selama kurang lebih 7 hari. Kalaupun dilepas itu cuma buat main-main sepantauan gue aja. Jadi karena si Sisi ini gue lihat dia nggak ada takut-takutnya, terus pas gue gendong gini gue pegang dadanya dia juga nggak deg-degan. Ya biasanya kan kalau ada kucing yang takut di tempat yang baru, deg-degannya itu berasa. Terus dia ngumpet, walaupun di kandang dia ngumpet di kotak pasir. Tapi Sisi ini waktu gue masukin kandang dia langsung makan, dia langsung minum, dia langsung pengen keluar kandang. Setelah dilepas dia langsung
lari-lari di sini. Kalau di segmen adopsi kucing ini, kucing-kucing yang muncul di video di segmen ini itu kucing yang lebih banyak menghabiskan waktunya itu di dalam kandang. Jadi sekalinya pun si Sisi ini gue lepas main di sini itu cuman sepantauan gue aja. Gue nggak pengen dia itu jadi tidak terbiasa di kandang. Karena di segmen ini kan nanti kan orang mengadopsi kucing yang ada di segmen ini kan. Jadi gue khawatir kalau dia biasa dilepas, takutnya nanti malah si cat ownernya itu bisa aja dia tuh nggak pengen dilepas, bisa aja dia pengennya si kucing itu di kandang, dilepasnya tuh cuma beberapa saat aja. Jadi si kucing ini memang harus membiasakan diri dulu untuk di kandang. Selain karena itu si Sisi ini masih dalam pemantauan gue juga kan. Gue pengen tahu pupnya dia tuh mencret atau enggak. Kalaupun dia mencret, baru datang ke sini dia mencret kan ganti makanan ya. Biasanya tuh suka mencret. Gue nggak tahu makanan yang dikasih sama pemilik sebelumnya sama breedernya itu apa, tapi di sini kan gue kasih Royal Canin Winning untuk kucing ukuran segini ya, masih usia segini. Gue pantau dulu mencret atau enggak. Jadi dalam seminggu ke depan gue harus pantau gimana kondisinya Sisi ini, dia mencret atau enggak, terus matanya gimana, tear stainnya itu gimana. Setelah pakai ini selama 7 hari, hilang banget atau enggak, nanti kita lihat. Terus di kupingnya, dia masih ada kutu kuping atau enggak dalam seminggu ke depan. Nih, tuh, kelihatan nggak sih? Kupingnya itu hitam. Kita lihat Sisi seminggu ke depan gimana. Karena target gua di segmen adopsi kucing ini, gue pengen si kucing ini tuh sebenarnya sampai divaksin. Walaupun bisa diadopsi sebelum divaksin. Jadi gini, kalau kucing yang baru datang ke rumah, biasanya tuh dokter yang biasa vaksin kucing yang ada di sini, dia baru memperbolehkan si kucing itu divaksin setelah 2 minggu. Itu syarat yang pertama ya, setelah 2 minggu dan kesehatannya itu benar-benar prima. Dia nggak boleh flu, dia nggak boleh muntah-muntah, dia nggak boleh ada kutu badan, dia nggak boleh ada kutu kuping. Jadi kondisinya tuh harus sempurna. Jadi dalam seminggu ke depan kalau dia tuh kondisinya udah prima, udah nggak ada masalah apa-apa, udah bisa kamu adopsi dengan biaya adopsi yang sama kayak yang gue transfer ke si breedernya. Dia tuh gue adopsi harga 3,5 juta, tapi pakai ongkos kirim kereta kan ke stasiun KIB 8 ya, KIB Express. Itu 100.000 jadi 3,6, nanti gue kasih screenshotnya. Tapi kalau Sisi ini belum teradopsi sampai dia itu divaksin, ya tinggal kamu tambah biaya vaksinnya aja. Kalau di sini vaksin F3 itu 175.000 deh seinget gue. Nggak tahu deh, nanti itu bisa jadi dia langsung F4 atau F3 dulu. Oke guys, gitu dulu video kali ini di segmen pertama bareng sama Sisi. Kalau kamu tanya di mana gue adopsi Sisi, gue adopsi dia di Surabaya. Kamu bisa search di Instagram, namanya tuh Ogi Suara. Gue udah pernah order sama dia sebelum-sebelumnya, bahkan mungkin 2 tahun yang lalu gue sering beli kucing sama dia, dan sekarang mau gue mulai lagi. Nah, buat kamu yang lokasinya tuh nggak deket sama gue dan udah pede gitu untuk kucing yang dikirim-kirim, kamu bisa langsung ke dia aja. Udah terjamin, udah terpercaya, nggak mungkin ada penipuan. Oke deh, sekarang Sisi mau main dulu sampai gue tidur, nanti gue masukin lagi ke kandang. Nanti Sisi diupdate lagi 3 hari atau seminggu lagi ya Sisi ya. Tapi kamu perhatiin juga di YouTube community, gue tuh sering posting foto dan di story-nya juga. Nanti akan gue posting-posting sering kalau foto atau cuman story kan gampang kan. Oke, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.